Pergi haji pakai uang atau pakai daun? Pakai uang. Kalau begitu yang berangkat haji orang kaya. Mudah-mudahan Lampung Utara semuanya bisa berangkat haji. Saya tidak tahu di Lampung Utara ini kapan kuotanya, tapi kalau di Pekanbaru tempat saya store 2017 berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Oleh sebab itu, makin kaya, makin banyak duit, makin bisa ke tanah suci. Kenapa? Ada ONH yang lebih cepat. Yang 10 tahun ONH biasa. Tapi kalau lebih kaya, lebih banyak duit, lebih kuat ekonomi, lebih cepat berangkat ke Mekah. Apa namanya? ONH Fulus. ONH Plus. Itu dari bahasa Arab. ONH Fulus. Bayarannya berapa? 100 juta. Bayar sekarang, tahun depan berangkat. Paling lama 3 tahun. Mudah-mudahan kita juga bisa berangkat dengan ONH Fulus. Berangkat ke tanah suci Makkah. Ini yang kita inginkan. Man bana masjidan. Siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan satu istana dalam surga. Mau punya istana dalam surga? Bangun masjid. Yang bangun masjid orang kaya apa orang miskin? Kaya. Yang bisa haji, ekonomi kuat. Yang bisa bangun masjid, ekonomi kuat. Yang bisa nyekolahkan anak yatim, ekonomi kuat. Pulang dari sini, pergi ke panti asuhan. Pulang dari sini, pergi ke sekolah MDA. Pulang dari sini, pergi ke pesantren. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Saya kaya. Mana buktinya? Kata Ustaz Somad, kaya bukan mobilnya mewah. Kata Ustaz Somad, kaya bukan dengan emasnya banyak. Kalau kaya, bayarkan anak yatim. Berapa anak yatim yang sekolah di sini yang nunggak uang sekolah? Berapa? Nah, sebentar ya, kami cek dulu administrasi. Ada 200 orang. Banyak. Jadi Bapak mau membayarkan? Enggak, nanya aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kuat ekonominya, maka yang punya tanah tanam sawit, yang punya kebun buat kolam ikan. Anak-anak muda tamat kuliah dari Bandar Lampung, tamat dari Jogja, tamat dari Surabaya, tamat dari Jakarta, pulang bangun Lampung Utara. Takbir. Tanah luas sejauh mata memandang padi. Ustaz Somad, itu padi yang menghijau. Ustaz Somad, itu tambak udang dan tambak ikan. Ustaz Somad, itu kebun sawit dan kebun karet. Terus punya orang semua. Kuat ekonomi. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja orang fakir, hampir saja menjadi kafir. Antara fakir dan kafir tipis, setipis kulit bawang. Kenapa jadi kafir? Karena tidak dapat pendidikan agama. Kenapa tidak bisa sekolah agama? Karena tidak ada uang untuk membayar uang sekolah. Mudah-mudahan usaha kita berhasil, sehingga Lampung Utara yang penting, yang pertama adalah kuat. Kuat ekonomi utama. Tapi ekonomi kuat, kalau akidahnya tidak kuat, duit banyak dipakai untuk ke diskotik. Betul? Banyak duit, 300 juta dipakai ke diskotik. Ibu sekarang panas kipasnya begini. Orang di diskotik, tangannya diam, kepalanya goyang. Error sudah otaknya. Rusak. Suntik untuk anjing gila, rabies, itu yang dia pakai. Kehilangan ketenangan. Tapi kita semuanya siang ini tenang. Kenapa tenang? Karena hati berzikir mengingat Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habib
billah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Takbir. Kadang kita menghadapi dunia ini lemah, karena badan kita ini lemah, kulit ini lemah, daging ini lemah, darah ini lemah, jantung ini lemah. Yang menguatkan kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ibu kadang-kadang lemah, anak do re mi fa sol la si do la sol fa mi re do. Bapak pekerjaan biasa-biasa saja, memandang dunia, ibadah tidak kuat, maka tak ada yang bisa menguatkan selain la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Disemai padi, padi sudah menghijau, ditanam padi, padi sudah tumbuh, datang hujan, padi subur, padi menguning. Petang hari dilihat padi menguning, oh indahnya. Besok pagi padi mau dipanen, dilihat rata dengan tanah. Rupanya tadi malam ada pesta tikus. Pesta tikus, stres, depresi, muncul berkata-kata dalam kepala. Kenapa panennya tidak kemarin? Kenapa menanam padi? Kenapa padinya? Kenapa? Akhirnya nggak bisa tidur. Jam 2 malam terbayang-bayang. Kenapa nggak panen kemarin? Kenapa padinya? Kenapa tikus datang? Kenapa? Akhirnya ngomong sendiri. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tikus. Pergi ke Bandar Lampung, jumpa dokter psikiater ahli jiwa. Dokter, ya saya depresi, stres dokter. Kenapa? Padi saya dimakan tikus. Terus saya sudah 2 hari nggak bisa tidur malam, mata saya terbuka saja. Kenapa? Dalam hati saya berkata, dalam kepala saya berbisik, kenapa tanam padi? Kenapa nggak panen kemarin? Kenapa? Kata dokter psikiater dalam hati, kamu masih syukur nggak tidur 2 malam. Saya sudah 2 bulan nggak tidur. Ternyata setiap kita ini punya masalah. Ente enak Ustadz Somad, jalan ke sana, jalan kemari, pergi ke Lampung, pergi ke Bangka, pergi ke Papua. Saya malu mau pergi-pergi. Kenapa? Karena bisul saya dikening. Malu naik pesawat dilihat pramugari, masa bisulnya dikening. Ustadz enak jalan kemana? Kalian bilang enak, aku dari tadi ini kenapa nggak duduk? Rupanya bisulnya di... Ternyata kita ini semua punya bisul. Cuman kadang kita tidak. Jadi Ustadz beneran punya bisul? Enggak, saya bisa duduk. Bisa. Mana tahu ada yang curiga. Artinya apa? Setiap kita punya masa. Istrinya solehah, suaminya soleh, nggak punya anak. Masalah apa nggak masalah? Masalah. Akhirnya Pak Ustadz sakit hati saya. Kenapa? Saya sudah nikah 5 tahun nggak ada anak. Terus teman saya nikah Januari, April punya anak. Ustadz Somad, tolong doakan saya Ustadz. Kenapa? Umur saya udah 40 tahun Pak Ustadz. Terus saya belum punya anak Pak Ustadz. Apa masalahnya? Nggak ada. Terus saya belum nikah. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo ditemukan jodoh. Ketemunya dulu di mana sama bapak? Di acara tablik akbar Ustadz Somad. Masya Allah. Setelah itu mereka pun menikah. Nama anak yang pertama Islamic Center. Untuk lebih kenang mengenang. Masya Allah. Panggilan Center. Anaknya nanya, papa, mama.
Gimana papa sama mama jumpa dulu? Anakku, waktu itu ada ustadz datang ke Lampung Utara, acara pengajian tablik akbar. Terus pas pulang mama kehilangan sendal. Pas nyari, nabrak sama kepala bapakmu. Bapakmu nyari elem. Pas nabrak akhirnya kamu lihat. Masya Allah, indah untuk diceritakan. Kenapa? Karena pertemuannya di tempat yang baik. Sekarang banyak anak-anak tidak bisa dijawab oleh bapaknya, nggak bisa jawab ibunya. Mama dulu ketemu papa di mana? Saya tanya. Papa, mama nggak mau jawab. Papa dulu ketemu mama di mana? Salah sambung. Oleh sebab itu maka kita ingin ekonominya kuat, imannya juga kuat. Hidup ini kadang lemah, hidup ini kadang hampa. Yang belum punya anak sabar, boleh jadi Allah menyelamatkan engkau dari anak durhaka. Usaha sudah, katanya makan jus toge sudah 1 kontainer. Katanya mesti makan buah korma muda, sudah. Setiap jamaah haji umrah pulang makan kurma muda. Ustadz, ada satu yang belum saya laksanakan. Apa itu? Kawan saya ngasih tahu, katanya bukan kurma muda Ustadz, terus bini muda. Oh, ibu jangan marah, saya mau mancing-mancing mereka aja. Ternyata tertawa mereka, lepaskan. Itu yang mereka simpan selama ini rupanya. Yang ketawa yang belum nikah. Hai anak-anak muda jombloan sejati, kalian pikir mereka yang sudah nikah ini tidak nikah lagi apakah karena takut pada istrinya? Bukan. Kalian pikir mereka tidak sanggup nikah lagi 1, 2, 3? Sanggup. Kenapa mereka tidak nikah? Mereka tidak mau kalian mati mendadak. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Apakah karena jodoh orang bertemu atau karena pertemuan lalu berjodoh? Karena jodohlah orang bertemu. Oleh sebab itu kalau ada jodoh pasti akan bertemu. Jangan risau, kuatkan keyakinan. Ikan di laut, garam di laut juga. Garam di laut, asam di gunung, bertemu juga dalam belahan. Itu kata orang Indonesia. Kalau orang Barat, man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus, bertemu juga di planet bumi. Artinya kalau berjodoh insya Allah bertemu. Jangan paksakan. Tapi ini harus ada usaha. Makanya keyakinannya mesti kuat. Kalau tidak galau. Tiap hari update statusnya galau tuh. Galau. 2 hari error. Hari keempat hang. Hari kelima mati. Yakinlah saudaraku bahwa jodohmu tak lama lagi akan datang insyaallah. Buah sudah matang, tinggal dijolok akan jatuh. Ini air untuk Abdul Somad, ini buah untuk Abdul Somad, ini kue untuk Abdul Somad. Memang 3-3 ini jodoh Abdul Somad, tapi harus ada usaha untuk membuka tutupnya, mengambilnya dan memasukkannya ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yamin. Jodoh sudah tertulis, terus tunggu saja. Ayolah, ini sudah tertulis, tunggu aja lah. Mau dia melompat masuk mulut? Mana mau. Buka dulu plastiknya, buka dulu kulitnya, lalu masukkan ke mulut. Buang bijinya, jangan kau telan. Harus ada usaha. Itulah yang dimaksud dengan kuat ekonomi, kuat akidah. Ngaji sama Habib
Ngaji sama kiai, akidahnya mesti ahlus sunnah wal jamaah. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam sifat nabi siddiq amanah tabligh fatanah aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Abdul Somad tabligh akbar, habis tabligh akbar habis. Ngajinya kemana? Datang ke pondok pesantren, datang ke ketua majelis ulama Indonesia. Makanya kalau ada pengajian, datang, duduk, dengar, diam. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah Subhanahu wa taala.